Untuk investasi, saya memberikan pilihan 3 opsi investasi yang sesuai untuk modal sahabat. Nah, kenapa 3? Sebenarnya banyak investasi yang bisa saya jelaskan di sini, hanya saja saya lebih tertarik kepada 3 hal investasi, karena tiga hal ini adalah investasi yang paling sering kita dengar, bahkan mayoritas sudah melakukannya, dan ada juga investasi yang lagi ngetrennya sekarang. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada namanya investasi deposito. Nah, kalau ini kan udah lumrah nih, karena udah mungkin dari orang tua kita juga sering melakukan investasi berupa deposito. Lalu yang kedua ada investasi saham. Kalau saham sekarang sudah banyak yang melakukan investasi saham, anak muda juga sudah mulai berani terjun ke sana, terutama apalagi para pengusaha. Dan yang terakhir adalah investasi trading, yang lagi booming-boomingnya, yang lagi banyak-banyaknya, bahkan iklannya hampir setiap saat dimanapun platform, ya pasti tentang trading. Jadi kita akan membahas 3 pilihan ini saja. Jadi dengan contoh seperti ini, saya akan memberikan contoh diri saya punya modal sebesar 10 juta. Oke? Modal kita 10 juta. Jadi anggap modal saya 10 juta, modal sahabat 10 juta. Ketika saya ingin berinvestasi dengan modal 10 juta, di manakah yang akan saya investasikan? Apakah di deposito, saham, ataupun trading? Sekarang kita ambil contoh deposito. Oke. Kita bicara deposito kan sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan, karena tinggal kita datang ke bank, kita melakukan pendaftaran, kita mengikuti syaratnya mereka, kita transfer uang, oke, uang kita aman dan setiap bulan kita mendapatkan bunga. Nah, di sini saya mengambil ilustrasinya. Ketika saya menaruh uang 10 juta, saya akan mendapatkan bunga 6% per tahun, di mana tenor yang saya dapatkan selama 6 bulan. Jadi saya mendepositokan uang 10 juta selama 6 bulan, dengan bunga yang saya terima sebesar 6% per tahun tanpa dipotong pajak apapun. Oke. Jadi sahabat bisa lihat perhitungannya yang ada di sini. Nah, jadi hitungannya bisa sahabat lihat di sini. Seperti tampilan di sini, sahabat bisa lihat perhitungannya adalah 10 juta dikali 6% bunga yang diterima dikali 180 hari, karena kan kita depositonya 6 bulan saja, lalu dibagi 365 hari selama 1 tahun. Jadi kurang lebih dalam sebulan kita mendapatkan bunga sekitaran 50.000 dengan modal 10 juta jika kita investasikan di deposito. Jadi ilustrasinya, saya deposito 10 juta, bunga 6%, selama 6 bulan, per bulan saya dapat 50.000, otomatis per 6 bulan saya bisa mendapatkan hampir 300.000. Ya kan? Nah, dan deposito kan aman juga. Kita tidak pernah melakukan apapun, tidak melakukan transaksi apapun, tiap bulan kita mendapatkan keuntungan sekian, sebesar 50.000 rupiah. Itu untuk investasi deposito. Nah, untuk yang kedua, kita bicara investasi saham. Kalau bicara saham kan sudah lumrah di kalangan para pengusaha. Apalagi banyak sekarang saham-saham yang ada saham lembaran, ya, ada juga saham blue chip yang ada di bursa yang bisa sahabat beli sangat-sangat mudah, di aplikasi juga bisa. Nah, dengan ilustrasi investasi saham ini nggak bisa saya kalkulasikan berapa dapatnya, karena saham kan ketergantungan kita kepada supply dan demand. Ketika kita membeli saham perusahaan, kita harus melihat profitnya dulu. Kita harus melihat keuntungan dari perusahaannya itu dulu. Kalau orang bahasanya, orang bilang dividennya berapa. Dan itu kan ada jangka waktunya. 3 bulan, 6 bulan. Nah, sedangkan kalau kita investasikan saham di blue chipnya, contoh saham BRI, di mana sebutnya adalah BBRI. Sama juga. Di sana juga butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan agar kita bisa mendapatkan keuntungan atau bunga. Karena di investasi saham
bunga yang kita dapatkan berdasarkan transaksi ataupun hasil keuntungan perusahaan atau bagi hasil. Jadi yang saya ketahui, dengan modal 10 juta kemungkinan kita bisa dapat, jika perusahaan itu grow up-nya bagus, 1 juta, 2 juta, ataupun sama jika diinvestasikan di saham blue chip contohnya. Kita harus mengikuti marketnya juga. Jadi sekitaran 700 sampai 2,5 juta. Kalaupun trennya bagus, kita bisa mendapatkan lebih. Tetapi ketika kita bicara saham, profit yang kita dapat tidak bisa konsisten setiap bulan. Nah, untuk poin yang ketiga, yang lagi boomingnya yaitu investasi trading. Trading ini benar-benar bergerilya ya di sosial media, dan terutama channel ini juga kan fokusnya di dunia trading. Nah, investasi trading dengan modal 10 juta itu high risk dan high return. Kalau ditanya keuntungannya berapa, kamu bisa mendapatkan 300% keuntungan. Bahkan kamu bisa loss juga pada saat itu juga. Jadi ketika bicara keuntungan, tradinglah yang paling besar. Karena itu bunga yang kita dapat sama seperti investasi saham, di mana kita melakukan transaksi. Ada jual dan beli. Bedanya adalah jika investasi trading, fluktuatifnya lebih cepat ketimbang kita investasikan di saham. Terutama investasi trading di forex. Kalau sekarang yang lebih booming adalah di Bitcoin. Jadi banyak yang beralih ke trading karena fluktuasinya cepat, kita mendapatkan bunga atau hasilnya juga cepat, begitu juga kerugian. Jadi dengan modal 10 juta, sahabat trading kan dengan lot 0,01, wow, besar dapatnya. Kalau sahabat mampu untuk menganalisa suatu market, suatu produk, ya kan? Jadi dari 3 pilihan yang tadi saya kasih, masing-masing punya kelemahan dan keuntungannya. Di mana deposito keuntungan sedikit tapi sangat aman, saham juga keuntungannya sedikit, kerugian juga kita akan lama mengalami karena fase kenaikan atau penurunannya juga lama. Jika trading keuntungannya besar, risiko pun sama besarnya. Jadi ada 3 hal yang masing-masing investasi memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Jadi saya kembalikan ke teman-teman semua, ke sahabat semua, lebih baik saya investasi di mana? Jika kita punya modal 10 juta. 10 juta loh ya. Jadi sebenarnya yang membuat orang itu bingung untuk investasi di mana kan karena jumlah modal yang dia punya. Kalau modal 10 juta, kalau saya ditanya modal 10 juta, lebih baik ya saya trading atau saya main saham. Jika saya ingin cepat untuk mendapatkan keuntungan, ya saya harus mau nggak mau saya harus pilih trading. Memang high risk, tetapi dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar jika kita mau belajar menganalisa, kita mau belajar membaca pergerakan candle dan banyak hal lagi. Jadi kalau deposito kita tinggal duduk atau enggak kita tinggal kerja, setiap bulan kita mendapatkan keuntungan, hanya saja dengan modal 10 juta kita hanya menerima BEP-nya 50.000. Kira-kira dari 50.000 ke 10 juta berapa lama modal kita balik? Sama dengan saham. Nah, kalau kita bicara trading, ketika kita mampu untuk menganalisa, membaca pergerakan candle, mencapai BEP dari modal kita sangat cepat. Jika kita lihat dari investasi trading. Nah, jadi saya hanya bisa memberikan opsi dan penjelasan dari ketiga pilihan yang tadi. Kembali lagi ke teman-teman, modal teman-teman yang mana nyamannya, apalagi kalau trading kan benar-benar kita akan disibukkan dengan hal-hal pembelajaran, sedangkan saham ataupun deposito kan pihak mereka yang sudah mengaturnya. Boleh trading juga pakai robot, boleh juga trading kita pakai broker, tetapi konsekuensi di sana ya kita harus terima juga. Karena trading itu kan melakukan transaksi hampir setiap hari.
jika ada momen. Ya kan? Dan itu yang memberikan kenapa sih di trading itu bisa lebih banyak resiko. Ya kan? Jadi mungkin sudah ada gambaran buat sahabat, kira-kira dengan modal 10 juta saya mau investasi di mana? Ya kan? Dan ingat, kita juga sebagai masyarakat, karena saya juga sebagai nasabah juga, saya juga trading. Jadi kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa memahami, kita nggak juga boleh yang aman tapi menguntungkan besar, itu nggak ada. Ketika kita ingin keuntungan besar, pasti ada risiko. Ketika kita tidak mengambil risiko besar, keuntungan yang kita pasti kecil. Jadi selalu ada pilihan. Oke? Jadi ingat itu, ketika sahabat ingin investasi, mendapatkan hasil yang besar, risikonya pasti lebih besar. Ketika sahabat ingin mendapatkan keuntungan yang kecil, risikonya juga kecil. Jadi benar-benar seimbang. Itu aja dari saya. Semoga dengan video ini, sahabat yang mau investasi nih, udah ada planning saya mau investasi kemana. Dan jika memilih salah satunya, khususnya saham dan trading, tekuni investasi itu. Pelajari investasi itu agar sahabat juga paham kan, untuk meminimalisir yang namanya kerugian yang berlebihan. Oke, itu aja. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sahabat trader semua. Kalau teman-teman trader kan sudah juga ya udah nothing tulus ya yang trading. Jadi pelajari itu dan sangat baik sih keadaan sekarang juga kita belajar investasi masih ada waktu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.